Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam sehat selalu bagi kita semua. Sebelum memulai pertemuan BKSN pada pagi hari ini, mari kita memohonkan kehadiran Allah di tengah-tengah kita dengan membuat sebuah doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa, sumber kekuatan kami, segala puji dan syukur hanya bagi-Mu, yang telah memberkati kami dengan begitu banyak anugerah berlimpah, rahmat kehidupan, damai dan sukacita, kebahagiaan dan kesehatan, sampai dengan saat hari ini. Bapa, saat ini kami mau memohon agar Engkau berkenan hadir di tengah-tengah kami, untuk mengajari kami, untuk membuat kami lebih memahami lagi bahwa hanya Engkaulah satu-satunya Allah yang menjadi sumber kekuatan hidup kami di dalam menghadapi segala situasi teristimewa di tengah pandemi COVID ini. Terima kasih ya Bapa, segala doa kami sampaikan hanya kepada Engkau, Allah yang layak kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu sekali lagi selamat pagi. Mari kita buka buku BKSN kita 2020 dengan tema Mewartakan Kabar Gembira di Tengah Krisis Iman dan Identitas. Boleh perhatikan gambar yang terdapat di cover buku Bapak Ibu sebelah kiri. Kita akan belajar tentang simbol-simbol dari gambar tersebut yang syarat makna. Pertama, sosok perempuan Bapak Ibu ini melambangkan umat Israel sebagaimana para nabi yang berkarya di masa pembuangan. Kita seringkali menggunakan gambaran feminim untuk menyebut bangsa Israel. Bapak Ibu, gambaran antara hubungan mesra antara gereja, umat Allah dengan Sang Pencipta Allah Bapa yang Maha Kuasa sering disimbolkan dengan hubungan suami dan istri yang luar biasa mesra, atau hubungan mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Itu sosok perempuan. Entah sebagai perempuan, mempelai maupun pengantin, sosok ini mengacu pada gereja yang juga sering kita sebut sebagai mempelai Kristus. Gambar yang kedua, Bapak Ibu, gambar pohon gandarusa ini dengan kecapi yang tergantung ini. Apa maknanya? Dua simbol ini menggambarkan kesedihan dan krisis identitas para bangsa Israel dalam masa pembuangan ke Babel. Perempuan ini juga gambarnya sedang meratap, Bapak Ibu. Seperti yang diungkapkan dalam kitab Mazmur 137 ayat 1 sampai 2. Bapak Ibu nanti boleh baca kitab Mazmur, saya bacakan. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu kita menggantungkan kecapi kita. Bangsa Israel dibuang negeri Babel dan duduk meratap mengingat Sion. Yang ketiga, Bapak Ibu, pohon salib ini. Apa makna dari gambar pohon salib? Gambar pohon gandarusa yang melingkar membentuk pohon salib Kristus di ujung kiri melambarkan dua hal. Satu, krisis para murid karena mengalami peristiwa wafat Kristus gurunya disalib. Dua, namun justru salib itu pula lah yang kemudian menjadi kekuatan iman bagi para rasul dan gereja dalam menghadapi tantangan, menghadapi penderitaan dan krisis di setiap zaman. Tampak dalam gambar perempuan itu bukan hanya sekedar meratap, tetapi juga mengulurkan tangan, memasrahkan diri kepada salib Kristus. Bapak Ibu boleh perhatikan tiga gambar ini. Kemudian di background, di latar belakang dari gambar pokok tersebut, Bapak Ibu boleh lihat, di sini ada kubur kosong. Apa makna dari kubur kosong? Melambangkan peristiwa di sekitar kebangkitan Kristus. Peristiwa kebangkitan itu menjadi titik balik bagi para murid yang sebelumnya mengalami krisis, menjadi diingatkan bahwa penderitaan, wafat, dan kebangkitan Kristus adalah satu rangkaian karya penyelamatan Allah. Allah yang kita sembah bukan Allah yang mati, tetapi Allah yang hidup, Bapak Ibu. Di belakang kubur kosong terdapat Danau Galilea. Menggambarkan apa? Menggambarkan peristiwa panggilan para murid yang secara khusus ditujukan kepada Petrus ketika ia diutus menjadi penjala manusia. Di tepi danau ini pula Bapak Ibu, Yesus mengutus Petrus untuk mengembalakan domba-dombanya.
Dan yang terakhir adalah simbol adalah gambar 7 pancaran sinar, melambangkan 7 karunia Roh Kudus yang suka kita mintakan dalam Pentakosta. Roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan akan Allah, roh kesalehan, dan roh takut akan Allah. Itu Bapak Ibu makna dari gambar cover buku BKSN tahun 2020 yang akan kita dalami pada pagi hari ini. Sekedar mengingatkan saja Bapak Ibu, tahun ini 2020 adalah tahun cinta kitab suci menurut Ardas. Tahun cinta kitab suci 2020 kita tutup dengan BKSN dengan materi tersebut tadi, dan akan kita buka lagi di Advent besok. Itu kita akan berganti menjadi tahun Ekaristi di Advent 2020. Kita masuk ke tahun Ekaristi 2021. Jadi permenungan kita untuk tahun cinta kitab suci berakhir di BKSN ini. Bapak Ibu, sekedar mengingatkan saja. Materi besar akan saya bagi dalam gagasan dasar menjadi 5 pertemuan, 1 pendahuluan, 2 krisis iman dan identitas umat Israel, 3 krisis iman dan identitas para murid, 4 krisis iman dan identitas umat Katolik, 5 kabar baik dan identitas umat Katolik. Akan kita bahas satu persatu. Pendahuluan dulu, sebelum kita masuk ke yang lebih jauh, kita paham dulu apa sih arti krisis. Apa sih identitas, apa sih iman, supaya kita nanti lebih memahami makna dari tema besar kita, yaitu krisis, mewartakan kabar gembira di tengah krisis iman dan identitas. Arti krisis kehilangan, apa yang hilang? Iman, apa itu iman? Kepercayaan, apa itu identitas? Identitas kita merupakan kesadaran akan siapa diri kita, dan kesadaran ini akan mempengaruhi bagaimana kita menjalani hidup, bagaimana kita bertindak, bagaimana kita bersikap, dan bagaimana kita berbicara. Tentu kita mulai akan paling awal adalah dari keluarga kita sendiri dulu, dari anak-anak yang lahir dalam keluarga Katolik. Kita akan membawa anak-anak yang lahir dalam keluarga Katolik untuk dibaptis ketika masih bayi. Dan dalam bimbingan kita sebagai orang tua, mereka akan tumbuh berkembang melalui proses langkah demi langkah membentuk menjadi karakter yang memiliki identitas baik. Identitas seperti cerminan citra Allah sendiri. Maha murah, maha baik, maha pengampun, dan lain sebagainya, dan seterusnya, dan seterusnya. Tetapi apakah di dalam perjalanan hidup kita membawa anak-anak kita untuk memiliki karakter yang baik itu tidak menemui kesulitan? Tentu berproses melalui banyak hal yang tidak mudah. Karena toh sampai dengan saat hari ini masih banyak orang yang mengalami krisis identitas sebagai orang Katolik. Mari kita tanya diri kita, saya mengalami krisis identitas sebagai orang Katolik atau tidak? Tak kalau kita tidak mampu bertindak, bersikap, berbicara dalam hidup kita sebagaimana yang Yesus ajarkan, tentu kita sudah mengalami krisis identitas kita sebagai orang Katolik. Tak kalau kita mengalami krisis identitas tersebut, apa yang harus kita lakukan? Ini yang akan kita bahas Bapak Ibu. Mari kita belajar dari krisis iman dan identitas 2 komunitas. 1 komunitas bangsa Israel dan 2 komunitas para rasul. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, kita akan belajar dari krisis iman dan identitas umat Israel di Babel. Apakah bangsa Israel tidak pernah mengalami krisis? Pernah. Kapan dia mengalami krisis? Tak kala dia dikalahkan oleh Asyur, dibuang ke Asiria, menjadi bangsa buangan. Bapak Ibu, bangsa Israel adalah kita ketahui sebagai bangsa yang dipilih oleh Allah. Bangsa pilihan tetapi dikalahkan oleh bangsa lain dan dibuang. Tentu setiap orang akan mengatakan krisis, kehilangan identitas. Saya sebagai bangsa yang dipilih oleh Allah, bangsa Israel. Simbolnya apa? Tabut suci ada di kota kita, Yerusalem. Yerusalem sebagai simbol kehadiran Allah, hancur. Bangsanya dikalahkan dan menjadi bangsa buangan. Tentu kita akan mengalami yang namanya krisis.
Tak kala Raja Salomo wafat, Bapak Ibu, kerajaan Israel yang tadinya 12 suku, Bapak Ibu boleh belajar lagi nanti dari kitab suci setelah selesai. Yang tadinya 12 suku membentuk satu kerajaan Israel, begitu Salomo wafat terpecah menjadi 2 kerajaan. 10 suku di wilayah utara itu memisahkan diri menjadi kerajaan Israel tersendiri, membentuk kerajaan sendiri dengan nama Israel. 2 suku di selatan itu membentuk kerajaan dengan nama Yehuda karena rata-rata rakyatnya berasal dari suku Yehuda. Jadi 12 suku Israel itu yang tadinya dipimpin oleh Raja Daud, Raja pertama Saul, kemudian Daud, itu terpecah di anaknya Daud, Raja Salomo menjadi 2 kerajaan. 10 suku di utara membentuk kerajaan sendiri yaitu Israel dan 2 suku membentuk kerajaan yang bernama Yehuda. Kerajaan Israel itu tahun 722 dikalahkan oleh Asyur, dibuang ke Assyria menjadi bangsa buangan, mengalami krisis tentunya. Saya yang bangsa terpilih menjadi bangsa buangan. Kemudian 2 kerajaan Yehuda yang membentuk menjadi kerajaan Yehuda ditaklukkan tahun 597 oleh Raja Nebukadnezar dan dibuang juga ke Babel. Juga mengalami krisis. 2 kerajaan yang dipilih oleh Allah karena simbol kehadiran Allah dalam tabut perjanjian tersebut hilang. Krisis itu berkaitan dengan iman mereka tentunya kepada Allah. Masih memiliki kepercayaan kepada Allahkah mereka sebagai bangsa buangan? Yerusalem hancur, kenisah yang menjadi simbol kehadiran Allah hancur. Bangsa Israel yang merasa bahwa Allah mereka kalah dengan para dewa-dewi milik bangsa Assyria dan Nebukadnezar dan Raja Nebukadnezar menjadi bangsa buangan. Mari kita belajar tentang ini lebih dalam lagi dengan 4 peristiwa penting yang dialami oleh bangsa Israel. Pada awal pembuangan mereka di Babel di tahun-tahun pertama mereka terbuang, mereka masih berpikir, ini cuman sebentar. Saya dibuang hanya sebentar, karena saya bangsa yang dipilih. Allah pasti membela, Allah pasti menyelamatkan, Allah pasti mengembalikan saya dari orang asing di tanah terbuang itu ke tanah Yerusalem, tanah air saya. Itu yang masih ada di kepala bangsa buangan, bangsa Israel tak kalah di tahun-tahun pertama. Tetapi setelah 10 tahun mereka di negeri pembuangan, di negeri buangan Bapak Ibu, mereka tentu akan mengalami krisis. Allah masih ada di pihak saya ataukah sudah tidak? Karena ternyata bangsa yang mengalahkan mereka, bangsa Assyria itu semakin kuat dan semakin sulit untuk dikalahkan. Walaupun Bapak Ibu mereka bangsa Israel di negara buangan itu, di negeri menjadi bangsa buangan itu, tidak dilarang untuk menghidupi ekonomi. Tetapi sebagai orang yang menyembah Allah, tentu akan dihilangkanlah tradisi penyembahan kepada Allah itu menjadi penyembahan kepada dewa-dewi. Situasi ini menjadikan mereka masuk dalam masa sulit untuk mempertahankan identitas saya sebagai bangsa Israel, bangsa pilihan. Negeri hancur, Yerusalem hancur. Tak kala mereka di negeri buangan tersebut, Bapak Ibu, Allah mengutus Nabi Yehezkiel. Selama di bulan Agustus ini kita setiap hari dalam bacaan-bacaan harian selalu dimunculkanlah Nabi Yehezkiel. Apa sih yang dibawa oleh Nabi Yehezkiel? 10 tahun bangsa Israel di negeri buangan Bapak Ibu, yang muncul hanya nabi-nabi palsu yang selalu mengatakan, ini cuma sebentar, besok kita akan pulang dan seterusnya dan seterusnya. Hanya Yehezkiel lah yang mampu membawa bangsa Israel di negara pembuangan itu untuk kembali kepada Allah dengan membawa kitab Kejadian itu dimunculkan kembali. Bapak Ibu, selama mereka di negeri buangan, itu mereka
mempelajari ulang kitab-kitab Taurat yang oleh Nabi Yehezkiel, diulas kembali dengan bimbingan Roh Kudus tentu saja. Nabi Yehezkiel mengatakan, mengapa engkau takluk kepada dewa-dewi yang dibuat dari kayu? Allah menciptakan dunia beserta isinya termaksud kayu. Kayu tinggal dibakar menjadi arang, tetapi engkau sembah dalam bentuk dewa-dewi. Bagaimana mungkin sosok kayu mampu menyelamatkan bangsa Israel keluar dari tanah